gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau beri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak, luar biasa. Oke Pak Wawan, seperti yang kita bicarakan kemarin, kita akan melaksanakan supervisi akademik. Dan pada kesempatan ini saya akan supervisi akademik di kelas Pak Wawan. Kesepakatan kemarin di hari Selasa besok gitu Pak Wawan ya. Oh iya, baik Pak, siap. Nah Pak Wawan, dalam tahap awal ini saya juga melakukan pra-observasi dan kita akan diskusi Pak, kita ngobrol-ngobrol berkaitan dengan supervisi akademik. Dan mohon maaf kita punya waktu Pak Wawan 10-15 menit ke depan. Pak Wawan lagi kosong hari ini ya? Iya, kebetulan saya lagi ada jeda waktu kurang lebih 2 jam pelajaran Pak, kosong. Oke, siap Pak Wawan. Nah, sesuai dengan tujuan supervisi akademik, kita saling berbagi pengalaman Pak Wawan. Tentunya untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru agar kita menjadi pemimpin pembelajaran dan meningkatkan performa kita sebagai guru di kelas. Iya, siap Pak, saya juga memang harus banyak belajar agar kehadiran kita itu selalu dirindukan oleh peserta didik, meningkatkan kemampuan serta kompetensi kita sebagai pendidik. Nah, dalam melaksanakan pembelajaran nanti Pak, di hari Selasa, materi Bapak apa yang akan disampaikan? Materinya nanti adalah teks deskripsi Pak. Nah, tentunya setiap pembelajaran kan ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya? Nah, tujuannya itu adalah nanti si peserta didik itu bisa ya atau mampu menentukan ciri umum dari teks deskripsi, menentukan ciri teks deskripsi, serta bisa menentukan jenis dari teks deskripsi tersebut. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tentunya ada langkah-langkah. Langkah-langkah apa yang perlu Bapak Wawan persiapkan? Oh iya, pasti banyak sekali ya Pak persiapan kita sebelum masuk dalam memulai proses pembelajaran. Yang pastinya kita harus menyiapkan terlebih dahulu perangkat pembelajaran seperti APP, PowerPoint-nya. Ya, PowerPoint kan harus kita buat semenarik mungkin Pak. Apalagi kan guru zaman sekarang itu harus bisa memanfaatkan teknologi, kita bisa memanfaatkan Canva dan lain-lain. Nah, itu yang saya lakukan. Kita juga harus menyiapkan LKPD, lembar kerja peserta didiknya, soal-soal yang pastinya harus berbasis HOTS dan AKM ya Pak ya, seperti itu. Wis, keren Pak Wawan. Langkah ini menurut saya sudah menarik Pak. Iya, semoga Pak. Nah, selanjutnya Pak Wawan nih, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Nah, rencananya kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menerapkan kompetensi sosial dan emosional pada proses kegiatan belajar mengajar. Bagian mana yang ingin saya amati? Nanti Bapak yang harus diamati itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi dan penerapan kompetensi sosial emosionalnya Pak. Bagaimana penilaian Pak Wawan sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya cukup bagus Pak dalam rangka peningkatan kompetensi guru. Kemudian bisa juga meningkatkan kemampuan kita sebagai tenaga pendidik untuk mengembangkan dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Lalu harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa? Harapannya itu yang pertama pastinya kompetensi kita akan meningkat ya Pak ya, karena kan kita belajar lagi nih. Kemudian yang kedua adalah dari segi siswanya itu adalah si siswa bisa menerapkan kompetensi sosial dan emosionalnya dengan pembelajaran yang berdiferensiasi yang kita laksanakan pada kegiatan belajar mengajar tersebut.
Oke Pak Wawan, selamat menjalankan tugas dan saya nanti akan mencatat setiap pengamatan saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Wawan. Siap. Oke, baik. Selamat pagi semuanya, seluruh siswa kelas 7B. Pagi. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, silakan ketua kelas memulai untuk greeting. Stand up. Greeting to the teacher. Good morning, sir. How are you today? Good morning, I'm fine. How are you today? I'm fine, thank you. Oke, thank you. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Mister minta Radit untuk memimpin doa, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kebudayaan dan agama masing-masing. Saya akan memimpin doa dalam agama Buddha. Araham sama sambuddho bhagava Buddham bhagavantam abhiwademi. Ya, baik. Terima kasih Radit yang sudah memimpin doa kita pada pagi ini. Silakan duduk kembali. Oke, baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Mister mau ngecek kehadiran siswa kelas 7B terlebih dahulu. Hari ini hadir semua tidak? Hadir semua, bagus ya. Dipertahankan. Jadi dengan kehadiran kalian yang 100% selalu hadir tepat waktu ke sekolah, hadir mengikuti semua kegiatan pembelajaran. Nah, itu semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Mister mau memberikan kalian sebuah cuplikan video motivasi. Mohon untuk disimak baik-baik ya. Semoga video ini bisa memotivasi kalian untuk lebih giat belajar lagi. Selamat menyaksikan. Sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berhasil, namun tidak dengan siswa yang Nah, itu dia cuplikan video motivasi kita pagi ini. Sebelumnya Mister mau bertanya ke kalian nih, apa isi atau pesan yang bisa kalian ambil dari cuplikan video motivasi tersebut? Ada yang bisa? Ya, Darel silakan. Coba silakan berdiri, kemudian kamu kemukakan. Menurut saya video ini sangat memotivasi kita untuk terus belajar, untuk terus berjuang dalam hidup. Karena hidup itu tidak mudah. Kita perlu perjuangan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke, bagus sekali ya tanggapan dari Darel. Sekarang masih ada yang bisa memberikan tanggapan cuplikan video tadi? Oh, oke, silakan Zawa. Dari video ini kita belajar bahwa hal sekecil apapun tidak bisa dianggap remeh, terutama dalam hal belajar. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Baik, terima kasih teman-teman. Darel, Zawa sudah memberikan tanggapan terhadap cuplikan video motivasi tadi yang baru saja disampaikan. Jadi apa yang bisa kita ambil? Belajarlah terus nak ya. Belajar dari hal sekecil apapun, jadikan itu sebuah pembelajaran. Oke, sampai di sini paham ya? Baik, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran. Baik, kita masuk ke materi kita pada pagi ini ya, anak-anak. Kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Apa sih teks deskripsi itu apa? Atau apa sih deskripsi itu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Siapa saja boleh menjawab, silakan. Ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Oh iya, silakan Valenvia. Deskripsi itu teks yang menjelaskan satu objek dengan detailnya secara Oke, bagus sekali. Ya. Jadi kata Via, ya, teks deskripsi itu adalah teks yang menjelaskan suatu objek dengan rinci katanya. Objeknya apa saja? Ya apa saja yang bisa kita sampaikan, kita rincikan. Jika itu dijelaskan secara detail, nah itu namanya adalah mendeskripsikan. Sebelumnya, Mister akan bacakan kompetensi dasar terlebih dahulu. Ada kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan.
Kompetensi dasar pengetahuannya adalah mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Sekarang mohon disiapkan perangkat handphonenya. Ya, yang dikeluarkan perangkat handphonenya sudah dikeluarkan. Silakan semuanya sekarang buka web browsernya www.ananda-bekasi.sch.id website SMP Ananda. Pilih e-learning atau e-pembelajaran kalau di perangkat kalian menggunakan bahasa Indonesia. Nah, pilih mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, bahan ajar yang sudah terdapat di dalam website yang Mister cantumkan berjudul Pesona Pantai Senggigi 5 menit. Mister berikan waktu dimulai dari sekarang. Sekarang, setelah selesai membaca teks yang berjudul Pesona Pantai Senggigi tersebut, Mister akan memberikan kalian tugas kelompok. Sekarang waktunya untuk pembagian kelompok. Untuk lebih mempermudah agar tidak terlalu banyak memindah-mindahkan meja, untuk barisan sini jadi kelompok 1 dan kelompok 2, barisan sini kelompok 3 dan 4. Diskusikan dengan kelompok kalian sesuai dengan yang tadi Mister perintahkan. Pertanyaannya itu terdiri dari 3. Kalian tinggal menentukan ciri umum berdasarkan teks tersebut. Yang kedua adalah aspek kebahasaan apa yang terdapat dalam teks deskripsi Pesona Pantai Senggigi. Dan yang ketiga, rincian isi teks deskripsi Pesona Pantai Senggigi itu apa saja. 20 menit sudah berakhir. Nah, waktu diskusinya sudah habis ya. Sekarang kita waktunya melihat hasil jawaban dari diskusi kalian. Kita nanti akan presentasikan perwakilan kelompok saja ya. Nah, sekarang bisa minta kelompok 1 untuk presentasi hasil dari yang sudah didiskusikan oleh kelompoknya. Ya, silakan Zawa. Selamat pagi, kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Jadi nomor 1 jawabannya mendeskripsikan pantai, nomor 2 kalimat perincian, kata konkret, kata depan. Nomor 3, Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nomor 2, Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Nomor 3, Pantai Senggigi memiliki angin pantai yang lembut dan udara yang segar yang menembus kulit. Nomor 4, Pantai Senggigi dilengkapi dengan gradasi warna putih dan hitam. Nomor 5, di Pantai Senggigi ombak menggulung lebih. 6, di sekitar pantai terdapat bukit. 7, alam bawah laut Pantai Senggigi dilengkapi terumbu karang beraneka ragam. Dan terakhir nomor 8, di dekat pantai terdapat pura Ratu Bolo. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2, silahkan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selamat pagi, saya perwakilan dari kelompok 2. Jadi jawaban nomor 1 itu adalah mendeskripsikan pantai. Nomor 2 kalimat perincian, kata konkret, kata depan, kata benda, kasta, dan kata sifat. Nomor 3 jawabannya itu adalah Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir, silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. 1. Mendeskripsikan pantai. 1. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nomor 2, Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Nomor 3, Pantai Senggigi memiliki angin pantai yang lembut dan udara yang segar yang mengelus kulit. Oke, terima kasih Pak. Ya, sudah kita dengarkan jawaban dari hasil diskusi dari masing-masing kelompok 1, 2, dan seterusnya sampai ke kelompok 6. Jawabannya memuaskan semua ya, betul semuanya. Kita ambil kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Misal minta 1 orang untuk menyimpulkan, silakan Darel. Baik, hal ini yang kita simpulkan adalah teks deskripsi, pengertian teks deskripsi, dan cara penyusunan teks deskripsi. Oke, baik, terima kasih. Baik, itu
itulah ya yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kita sudah mempelajari tentang pengertian teks deskripsi, ciri teks deskripsi. Baik, sebelum kita tutup, Mister panggil Radit untuk memimpin doa penutup. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Saya akan memimpin doa dalam agama Buddha. Supatipano bhagavato sawaka sangho saranamami. Itu saja yang bisa Mister sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini mengganggu waktunya kembali. Ini bagian dari kemarin supervisi akademik yang sudah kita lakukan. Yang pertama sudah kita lakukan, kemudian observasi di hari Selasa. Hari ini Pak, kita ada pasca observasi. Dan kita akan ngobrol-ngobrol sebentar Pak. Jadi saya akan menyita waktunya Pak Wawan sebentar dalam rangka kegiatan supervisi akademik. Yang pertama Pak Wawan, bagaimana Pak Wawan menilai sendiri performa dalam kompetensi kemarin Selasa Pak Wawan? Baik, sebelumnya terima kasih Pak Lanjar atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, yang mana ini adalah suatu proses kita sebagai pendidik ya Pak. Ketika kita melakukan proses kegiatan belajar mengajar, pasti ada supervisi akademik untuk menilai sejauh mana saya melakukan kegiatan proses belajar mengajar. Yang mana kan kita tidak bisa menilai diri kita sendiri, pasti orang lain yang bisa menilai bagaimana cara kita mengajar di kelas. Adapun apa yang saya rasakan, yang pastinya saya bahagia Pak. Saya bahagia, saya bangga, saya juga puas ketika melakukan proses KBM di kelas. Walaupun ada sebagian siswa yang belum fokus dalam KBM tersebut Pak Lanjar. Oke Pak Wawan, apa yang membuat Pak Wawan menilai demikian? Saya bisa menilai demikian berdasarkan pengamatan dan evaluasi yang saya lakukan Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Wawan? Iya, Maaf ya, saya sampaikan dari hasil pengamatan pada saat siswa menyampaikan hasil pengamatan video motivasi yang diberikan Pak Wawan. Pak Wawan sudah melakukan namanya KSE, kompetensi sosial emosional. Salah satunya adalah kesadaran sosial. Itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak? Hal itu adalah bagian dari proses belajar yang saya evaluasi untuk disampaikan dalam kegiatan belajar mengajar. Baik. Nah, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan Pak Wawan. Misalnya, tadi saat kemarin diskusi, saya mengamati Bapak bisa melakukan langkah dalam penerapan PSE dengan teknik stop, yang merupakan teknik yang paling sederhana untuk berlatih mindfulness yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya seperti itu Wawan. Iya. Bagaimana pendapat Pak Wawan? Baik, ini merupakan bagian evaluasi saya ya Pak. Seperti apa yang sudah kita diskusikan kemarin ya Pak, bahwa ada teknik stop yang bisa kita pergunakan di dalam pembelajaran untuk melatih mindfulness yang bisa kita terapkan dalam proses KBM. Nah, ini jadi bagian proses evaluasi yang nantinya akan saya terapkan. Rencana tindak lanjutnya seperti apa Pak? Rencana tindak lanjutnya yang pastinya yang pertama adalah saya akan melakukan teknik stop dengan berlatih mindfulness, kemudian meningkatkan komunikasi murid dengan murid, ya, itu menjadi prioritas pembelajaran saya Pak. Sedangkan pelaksanaan penilaian itu nanti akan saya lakukan untuk diperbaiki agar proses pembelajaran jadi lebih maksimal, begitu Pak. Oke, dari diskusi kita ini Pak, apa yang sudah terbayang Pak Wawan lakukan untuk meningkatkan lagi performance maksudnya di area ini apa? Iya,
Yang pertama, saya akan meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan kompetensi sosial dan emosional. Seperti itu, Pak. Ada lagi, Pak? Saya juga akan menerapkan teknik stop yang pastinya yang seperti sudah kita bahas dan berlatih mindfulness. Oke. Kapan akan Bapak laksanakan? Sepertinya minggu depan, Pak. Siap. Jadi mohon maaf Pak Wawan, dari hasil pengamatan ini saya catat dalam form supervisi akademik yang nanti akan saya laporkan di program guru penggerak Pak Wawan ya. Baik Pak, siap. Dan sebagai penutup, mohon maaf masukan yang dapat Bapak ambil dari sebuah proses ini apa? Oke, masukan barangkali ya Pak dari saya. Proses supervisi akademik ini sangat bagus sekali Kak, terutama apa yang saya rasakan seperti yang sudah saya lakukan kemarin Pak, dimulai dari kita pra observasi, kemudian observasi, dan sekarang ada pasca observasi ya Pak ya, setelah apa yang kita lakukan kemarin. Semoga terus bisa dilakukan, semoga terus bisa dilaksanakan dalam rangka membantu proses peningkatan kinerja guru agar proses pembelajaran di kelas bisa lebih baik lagi. Kemudian proses akademik ini ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan Pak. Yang awalnya saya mau dinilai nih Pak sama Pak Lanjar, sama teman sejawat, saya deg-degan gitu Pak. Ternyata tidak sesulit dan sehoror yang saya bayangkan gitu Pak. Di sini saya tuh justru senang, enjoy gitu. Jadi ada masukan-masukan dari rekan sejawat gitu Pak, apa yang kurang, apa yang harus ditambahkan, apa yang harus ditingkatkan, seperti itu. Jadi semoga bisa tetap berlanjut lagi ke depannya Pak, begitu Pak Lanjar. Oke, terima kasih ya, mudah-mudahan manfaat ini kita akan menjadi virus-virus Pak, ada manfaatnya, kita jadikan virus-virus perubahan untuk teman-teman kita sehingga mutu pendidikan kita itu dapat berjalan dengan baik, tentunya juga mutu pendidikan Indonesia terus meningkat. Itu Pak Wawan, ya, terima kasih sekali lagi, mohon maaf sudah mengganggu. Terima kasih Pak Dalam. Terima kasih Pak Lanjar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Lanjar. Siap.